Shalom, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya, edisi Kamis 25 September 2025. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami terus memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan, oleh karena kasih dan kemurahan-Mu selalu nyata dalam hidup kami, dalam segala keadaan yang kami alami saat ini. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Ya Roh Kudus, kuasailah hati kami, sehingga firman Tuhan ini dapat kami mengerti, lalu kami lakukan di tengah-tengah tugas dan tanggung jawab kami masing-masing, dimanapun kami berada saat ini. Di dalam dan demi anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada saat ini terambil dari 2 Korintus pasal 8 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan, "Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa sekalipun Ia kaya, oleh karena kamu, Ia menjadi miskin, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Tentang hal itu, inilah pendapatku. Itu berfaedah bagi kamu yang sejak tahun lalu sudah memulai, tidak hanya untuk berbuat, tetapi juga berniat untuk itu. Selesaikan jugalah pelaksanaan itu sekarang. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, pemberianmu akan diterima berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak berkelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak berkekurangan. Tema renungan kita pada saat ini, iman yang mewujud di dalam pelayanan kasih. Kapatonganan tu dipapayan lan Pak Kaboro. Di dalam kesaksian Alkitab, terdapat 2 konsep tentang keterkaitan antara iman dan kasih. Pertama, di dalam Yakobus pasal 2 ayat 17 yang menegaskan bahwa iman itu akan mati jika tidak disertai dengan perbuatan. Kedua, 1 Korintus pasal 13 ayat 13 menegaskan bahwa di antara iman, pengharapan, dan kasih, yang terbesar di antaranya ialah kasih. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa iman harus diwujudkan lewat tindakan kasih. Lantas, jika harus diwujudkan lewat tindakan atau pelayanan kasih, maka pertanyaannya, seperti apa pelayanan kasih itu? Paulus dalam bacaan kita menjelaskan kepada jemaat di Korintus bahwa pelayanan kasih dapat diwujudkan melalui tindakan membantu sesama. Dengan kata lain, setiap orang yang beriman kepada Yesus Kristus hendaknya menyatakan imannya itu dengan membantu dan menolong sesama. Namun perlu digarisbawahi bahwa tindakan untuk membantu dan menolong bukan hanya melulu tentang uang atau barang-barang berharga, namun tentang kehadiran kita untuk menopang dan menguatkan sesama.
Setiap orang mestinya menjadi sesama bagi yang lain. Itulah yang diharapkan dari jemaat di Korintus sebagai jemaat yang kaya dalam banyak hal, yakni agar mereka dapat menjadi sesama bagi yang lain, termasuk bagi jemaat Yerusalem yang saat itu terpaksa menghentikan pelayanan diakonia karena keterbatasan ekonomi. Paulus mengingatkan jemaat di Korintus supaya mereka berbagi berkat agar yang berkekurangan dapat tertolong sehingga terjadi keseimbangan kehidupan di tengah-tengah kehidupan umat Tuhan. Sebagai umat Allah, kita yang telah ditebus dan dikuduskan serta diutus ke dalam dunia, kita sebagai gereja harus terus membuka mata kita untuk menyatakan pelayanan kasih kepada semua. Karena dengan membuka mata, gereja dapat melihat dan menyatakan pelayanan kasih dalam ketulusan, keikhlasan, dan kerelaan. Roh Kudus menolong kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas firman yang boleh kami renungkan pada saat ini. Ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk dapat mewujudkan pelayanan kasih terhadap sesama kami, pun terhadap alam semesta ini, dimanapun kami berada, untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan, di dalam dan demi anakmu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat melanjutkan kehidupan karunia Tuhan. Mari menyatakan pelayanan kasih terhadap sesama, bahkan terhadap alam semesta ini. Salam akaboro laku kita selanasang. Amin.